Sejarah awal berdirinya NU, ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat tasbih dan tongkat petunjuk dari Bangkalan. Nahdlatul Ulama atau lebih akrab dikenal dengan sebutan NU, merupakan organisasi masyarakat atau ormas terbesar di Indonesia. Kader NU tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Lambangnya menghiasi banyak tempat-tempat peribadatan, majelis-majelis, termasuk rumah-rumah warga. Namun, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui sejarah berdirinya NU, padahal mayoritas Muslim Indonesia mengaku NU, meski dalam kelembagaan tidak bergabung dalam struktural keorganisasiannya. Namun, alangkah baiknya umat Muslim Nusantara yang mengaku NU untuk dapat mengetahui sejarah berdirinya organisasi bernafas Islam tersebut. Berikut kami sajikan info sejarah berdirinya NU, ormas terbesar di Nusantara. Dilansir dari laman nu.or.id, petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama bermula ketika Kiai Haji Cholil Bangkalan memberikan tasbih kepada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tasbih itu diberikan melalui santrinya, yang kini dikenal dengan sebutan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Dengan berjalan kaki, Kiai Haji As'ad pun tiba di Tebuireng, bertemu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lantas As'ad mempersilakan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mengambil tasbih dari lehernya. Bukan maksud As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih yang merupakan amanah dari Kiai Haji Cholil Bangkalan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena itu, tasbih tidak tersentuh sedikitpun oleh tangan As'ad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada As'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan As'ad hanya menjawab, ya Jabar, ya Kohar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh As'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jamiyah. Akhir tahun 1925, santri As'ad kembali diutus Mbah Cholil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, ya Jabar, ya Kohar, berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu Mbah Hasyim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924, santri As'ad diminta oleh Mbah Cholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran Surat Taha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihis salam. Mulanya, sekitar tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menggagas pendirian Jamiyah, yang langsung disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui, sebelum dia terlebih dahulu melakukan sholat istikharah, untuk meminta petunjuk kepada Allah. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Hasyim, dalam menyambut permintaan Kiai Wahab, juga dilandasi oleh berbagai hal. Di antaranya posisi Kiai Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia. Kiai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim Asy'ari itu, membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari, justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Cholil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Cholil berperan sebagai mediator antara Mbah Cholil dan Mbah Hasyim. Ada 2 petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai As'ad, sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Cholil kepada Mbah Hasyim.